Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu. Di sini kita akan melakukan percakapan mengenai praobservasi yang nantinya Ibu kan ada kegiatan observasi di kelas. Nah, yang pertama mungkin yang saya akan tanyakan, apa tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan saat pembelajaran di kelas, Bu? Tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai yaitu siswa mampu menjelaskan antarmuka berbasis grafis dan komponen-komponennya. Terus siswa bisa membuat dan mengelola folder dan file dengan terstruktur sehingga mudah akses yang efisien. Oke, berarti menjelaskan antar materi yang berbasis grafis dan juga membuat folder dan file secara terstruktur gitu ya. Nah, nanti saat kegiatan pembelajaran di kelas, area pengembangan seperti apa yang akan Ibu laksanakan supaya nanti siswanya bisa mengembangkan dirinya gitu. Baiklah, area pengembangan yang akan saya terapkan pada siswa yaitu akan difokuskan pada kerjasama kelompok supaya dengan kelompok mereka bisa berdiskusi dan mampu mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat satu dengan yang lainnya, serta untuk menumbuhkan sikap percaya diri terhadap individu antara anggota kelompok satu dan lainnya. Oke, berarti secara garis besarnya itu nanti dapat bekerja sama antar kelompok dan juga bisa saling menghargai, juga menumbuhkan rasa percaya dirinya gitu. Oke, untuk mencapai pengembangan dirinya dan juga tujuan pembelajaran tersebut, strategi apa yang Ibu persiapkan nantinya, Bu? Ya. Saya akan menerapkan atau membuat anak menyaksikan video yang berupa video materi dan anak-anak nanti menyimak video tersebut sehingga dapat dimengerti dan selanjutnya mereka melaksanakan diskusi kelompok tentang materi itu. Oke, siap Ibu. Oke, jadi saya simpulkan ya dari percakapan hari ini atau observasi, tujuan pembelajarannya tadi lebih ke dalam menjelaskan antar materi berbasis grafis dan juga membuat file dan juga folder supaya lebih terstruktur. Lalu pengembangan dirinya yaitu kerjasama kelompok, saling menghargai, yaitu kemudian menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab, dan juga yang terakhir menyimak video itu nantinya akan berdiskusi ya untuk strateginya. Oke, mungkin itu Ibu yang dapat saya tanyakan Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih ya atas waktunya. Nanti sampai jumpa lagi di kelas untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang pelajaran informatika. Nah, kita ada yel-yel dulu. Nah, siap ya untuk yel-yel informatika. Sensasi informatika. Aktif informatif. Go. Nah, materi minggu lalu sebelumnya ada yang nggak masuk? Ada. Iya. Jadi ini keterangannya. Oh, jadi nggak ada kabar. Mungkin balik kelas. Sebelum belajar kita berdoa, mulai dalam hati saja berdoa dalam hati. Satu menjelaskan antarmuka berbasis grafis dan komponen
sehingga memudahkan akses yang efisien. Jika menggunakan perangkat untuk mencari dan memilih informasi, menggunakan surat untuk berkomunikasi dengan baik dan satu dengan bahasa yang sesuai. Kelima, membuat dokumen presentasi dengan menggunakan fitur dasar aplikasi kantoran. Setelah kemarin beberapa minggu kemarin kita mempelajari bab 1 dan bab 2 tentang apa? Yang bab 1 informatika dan keterampilan. Buka buku paketnya, buka. Yang bab 2-nya apa? Terus informatika itu apa sih? Mengulang aja sebelum kita melanjutkan. Terus keterampilan genetik. Keterampilan yang dibutuhkan untuk belajar secara efektif di era digital. Ada beberapa bab. Yang pertama algoritma. Apa algoritma? Cara menyelesaikan Terus yang kedua optimasi penjadwalan. Apa? Optimasi penjadwalan. Cara kita melakukan pekerjaan dalam satu waktu secara bersamaan. Contoh optimasi penjadwalan apa saja contohnya? Merebus air, memasak air, menyapu. Halo belajar hebat, jumpa lagi dengan saya Ana Aulia Eskom. Kali ini kita akan membahas tentang materi informatika kelas 7, yaitu elemen teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Di mana elemen TIK ini ada 4 hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada pengenalan antar pengguna, yang kedua ada folder dan file, yang ketiga ada penambahan search engine dan surau, dan yang terakhir ada aplikasi perkantoran. Pada video kali ini kita akan mempelajari pengenalan antar muka pengguna dan juga folder dan file. Apa sih pengenalan antar muka pengguna dan apa sih folder dan file? Gimana sih cara bikin folder, cara menyimpan file ke dalam folder? Nah, simak terus video ini sampai selesai. Pastikan kalian like, subscribe, dan bisa lonceng. Kenapa? Karena seperti biasa pada channel ini kalian akan mendapatkan banyak video-video pembelajaran tentang informatika khususnya untuk fase D kelas 7, 8, dan 9 SMP. Jadi, pastikan jangan sampai ketinggalan. Ya, melakukan interaksi dengan perangkat melalui berbagai cara. Kita menggunakan kabel, telepon, atau mematikan perangkat televisi, mesin cuci, atau pendingin ruangan yang bisa diwakili dengan alat pengendali namanya iPhone. Kita tinggal klik saja iPhone ini, namanya GUI. GUI itu berbeda dengan CLI atau CLI, ya. Kalau CLI command line database itu kita harus misalnya di dalam dokumen, lalu diterima lalu klik new folder. Oke, langsung kita praktekkan bikin folder. Misalnya kita mau bikin folder di dalam dokumen, klik dokumen, lalu klik kanan, klik new, lalu klik folder, diklik folder, lalu yang foldernya kita ganti namanya misalnya dari materi informatika. Sudah jadi. Yang pertama yaitu dengan mengajukan objek file atau folder yang akan disalurkan lalu dengan dikatakan lalu copy atau nyari atau cut atau pindahkan.
lalu berikutnya kita klik paste dokumen apa berbeda. Dan cara yang kedua yaitu mengaktifkan file atau folder yang akan disalin atau dipindah atau lalu. Cara yang pertama itu kita berada menggunakan mouse untuk eksekusi. Apakah kalian tahu tampilan komputer? Biasanya kalau mau buka komputer atau sudah terbuka kalian menggunakannya komputernya? Tidak dari awal, nyalakan dulu. HP atau HP, nih HP juga sama kayak komputer. Pernah mematikan HP tidak? Nah, terus kalian nyalakan HP-nya. Kumaha atau mimpinya yang muncul apa yang muncul? Wallpaper. Nah, komputer itu sama. Antar buka itu maksudnya ketika kita membuka komputer pas keluar itu diantaranya wallpaper. Ya, itu kayak sama HP seperti itu. Jadi yang muncul ada di antaranya. Terus yang ketiga apa? Sama ya yang tadi apa yang ada di benak kalian ketika muncul apa kan wallpaper ya yang benar apa yang akan kalian lakukan satu jawabnya apa Neng ya menggunakannya dengan baik mau membuat apa contohnya mau membuat apa ada nggak dalam kamu kalau punya komputer mau main game contoh ya misalnya mau apa mau nonton atau mau apa? Belajar. Mau belajar, bagus. Ya, tepuk tangan untuk Neng. Terus siapa lagi tadi? Oh, Neng mau apa? Membuat cerita. Membuat cerita, ya bagus. Kan? Ada apa lagi? Kalau punya komputer, mau apa? Mau apa? Apa yang mau kamu lakukan? Saat di dalam pikiran kamu itu mau ngapain gitu? Kalau aku punya komputer, boleh lah laptop juga boleh di sini. Nonton YouTube, boleh nonton YouTube-nya tentang apa? Oh bagus. Jadi belajarnya dari YouTube. Ya memang kalian itu selain di buku paket. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi, gimana kabarnya? Oke, pada kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah dulu kita sudah melakukan kegiatan supervisi di kelas ya, dan dulu itu di ruangan lab digital ya. Oke, apa perasaan Ibu setelah kita itu sudah melakukan kegiatan supervisi? Setelah melakukan supervisi terlihat sekali ya seperti perasaan saya jadi anak-anak itu lebih aktif kebetulan materinya tentang teknologi informasi dan komunikasi jadi yang berhubungan dengan komputer yang salah satu di antaranya itu anak sesuatu yang baru lah istilahnya jadi si anak itu lebih antusias dan banyak bertanya sekaligus menambah wawasan saya juga gitu yang tadinya tidak diduga si anak itu mau bagaimana reaksinya Ya. Ini kan terlihat itu ya anak terlihat antusias dalam pembelajaran. Apakah ada tantangan ketika saat pembelajaran di kelas Ibu? Ada beberapa ya. Jadi di antaranya karena memang harus dilakukan praktek. Nah itu saya cuma menyajikan video. Jadi kedepannya mungkin akan didampingi dengan praktek. Jadi sekedar gambaran saja. Jadi anak kurang istilahnya yang disebut contoh misalkan pengenalan antar muka pengguna itu yang bagaimana mungkin kalau sekaligus dengan praktek bisa lebih tahu. Iya. Berarti tadi ya karena mungkin kemarin kita itu belajarnya cuma melihat video tanpa ada prakteknya nanti ke depannya langsung ada praktek langsung supaya anak bisa lebih mengenal dan juga mempraktekkan gitu ya. Nah,
Kemudian yang menjadi tantangan ibu sendiri dalam cara menggali atau apa ya namanya, mengkoordinasikan anak-anak, apakah itu sangat sulit sekali atau bagaimana koordinasikannya? Kalau untuk mengkoordinasikan itu kebetulan saya dibuat kelompok anak itu, jadi dibuat beberapa kelompok. Nah kebetulan dari situ anak bisa berdiskusi sehingga ada apa ya, reaksi gitu, tanya jawab dan aktif gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih, apa rencana ibu ke depannya agar dapat meningkatkan kompetensi ibu dalam baik itu dalam pembelajaran ataupun strategi dalam melakukan pembelajaran? Untuk itu saya akan mengikuti beberapa seminar kedepannya, terus mengikuti yang ada kombel kelompok belajar serta dengan teman sejawat berdiskusi. Oke, berarti untuk rencana kedepannya untuk meningkatkan kemampuan ibu nanti akan mengikuti beberapa seminar maupun kegiatan kombel di sekolah. Nah, penerapannya itu nanti seperti apa kalau si ibu itu sudah misal melakukan seminar ya, kemudian melakukan kombel, nah penerapan di kelasnya seperti apa bu? Nanti saya akan coba praktekkan hasil yang saya pelajari di seminar serta kombel itu untuk dipraktekkan di kelas bersama peserta didik. Oke, ibu. Ya, jadi nanti langsung diterapkan dan diaplikasikan di kelasnya setelah melakukan kegiatan seminar gitu ya. Nah selanjutnya ini apakah nantinya ibu itu atau seperti apa nih secara realnya gitu ya terkait pengembangan kompetensi yang ibu tadi sebutkan. Nah contoh tindak lanjutnya itu kan tadi ibu akan langsung menerapkan. Nah, contoh di dalam penerapan di kelasnya supaya anak itu ketahuan ada peningkatannya seperti apa gitu Bu? Saya akan melakukan penilaian secara praktek ataupun secara tertulis sehingga dari situ akan diketahui kemampuan siswa karena dari setiap siswa belum tentu mereka punya bakat dan minat yang sama. Oke, baik. Berarti nanti ke depannya akan melakukan penilaian karena memang setiap siswa itu mempunyai kemampuannya masing-masing atau kompetensinya masing-masing. Jadi bukan hanya di pengetahuan saja, tapi ada juga di keterampilannya. Gitu ya, Ibu. Baik. Mungkin untuk kegiatan pasca observasi ini, jadi intinya di sini saya itu bukan sebagai istilahnya itu yang atasan atau yang menjadi menjadi ibu sebagai kita itu sebenarnya adalah mitra gitu ya, jadi saling berbagi ketika ibu nanti ada keluh kesah nanti ibu bisa curhat kepada saya juga nanti supaya bisa mendapatkan solusi terbaik, tentunya solusi itu timbul dari ibu juga sendiri ya ibu. Oke, mungkin terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.